Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Oke, salam jumpa untuk kalian semua subscriber dan juga penonton setia dari channel Krishna Bacot Bola. Setelah lama saya tidak menyapa kalian lewat vlog. Kali ini saya mencoba akan membuat vlog lagi. Ini adalah vlog kedua saya. Hari ini akan kita bahas mengenai Tim Nasional Indonesia. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini Tim Nasional Indonesia sudah menunjukkan grafik yang sangat-sangat menanjak di bawah asuhan Sintayong, di mana Tim Nasional Indonesia berdasarkan peringkat FIFA setelah 2 laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 melawan Vietnam yang dua-duanya berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia, telah mengatrol posisi Indonesia di peringkat 134 FIFA. Dan selain itu, 2 kemenangan melawan Vietnam mengatrol posisi Indonesia di klasemen kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di bawah Irak, kini di peringkat 2 dengan 7 poin hasil dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan juga 1 kali imbang, begitu. Bagaimanapun positifnya perkembangan tim nasional di bawah asuhan Sintayong, pasti ada juga yang tidak suka, begitu. Sudah biasa itu. Dalam hal apapun itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Apalagi saat ini tim nasional kita bertaburan pemain keturunan. Ingat ya, pemain keturunan yang masih memiliki darah Indonesia, bukan pemain naturalisasi seperti Christian Gonzalez yang menikah dengan orang Indonesia lalu dinaturalisasi, begitu. Dan bukan juga seperti Greg Wokolo yang menikah dengan orang Indonesia lalu dinaturalisasi, bukan begitu. Dan ini justru malah darah keturunan Indonesia yang bermain untuk klub-klub Eropa yang bersedia untuk membela panji tim nasional Indonesia di kancah internasional. Dan bagi kalian yang tidak suka, ini justru pemain keturunan yang mau membela tim nasional Indonesia, begitu. Buat apa kalian permasalahkan? Toh juga mereka punya darah Indonesia melalui kakek nenek mereka, ayah ibu mereka, begitu. Mereka juga orang Indonesia, bukan malah justru di eranya Christian Gonzalez ya, sampai dengan siapa itu, Greg Wokolo ya, kalau saya tidak salah, ada juga Beto, begitu. Itu justru asli pemain naturalisasi, bukan pemain keturunan seperti sekarang. Karena Sintayong juga bilang ia akan menaturalisasi pemain yang punya darah keturunan Indonesia untuk membela tim nasional Indonesia, sehingga mereka punya ikatan emosional yang tinggi, begitu. Dan menariknya juga ada salah seorang pemain pesepak bola Indonesia, begitu, yang mengatakan kualitas pemain keturunan di tim nasional sekarang sama dengan kualitas pemain lokal, begitu. Nah, untuk membuktikan pendapat pemain ini tersebut, saya memiliki saran untuk ke PSSI, karena saya dengar-dengar jadwal Piala AFF dan juga Piala ataupun kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan berbenturan. Bagaimana kalau kita lihat perjuangan pemain dengan ataupun tim nasional dengan full pemain lokal
di Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang diarsiteki Sintayong begitu. Kita lihat sejauh mana kekuatan yang katanya sama dengan kualitas pemain keturunan begitu. Kalau Bapak Erick Thohir melihat video ini barangkali cocok dengan saran saya begitu, bagaimana tim nasional Indonesia akan menghadapi juga ajang Piala AFF dan akan berbenturan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 begitu. Dan suka tidak suka, inilah saatnya tim nasional Indonesia untuk berkembang dan maju ke pentas Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bagaimana peluang Indonesia sudah sangat lebar menuju ke putaran ketiga begitu. Terlepas dari sisi suka dan tidak suka, bagaimanapun seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik ataupun kurang baik, pasti ada sisi orang yang suka atau tidak suka. Bagaimana Sintayong dari pertama ia dikontrak oleh PSSI terus menerus membuat sejarah. Pertama ia berhasil meloloskan 3 level tim nasional Indonesia berbeda ke putaran final Piala Asia. Itu pertama. Dan kedua, berhasil meloloskan tim nasional Indonesia senior untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia ke babak 16 besar. Dan yang terbaru, Sintayong lagi-lagi berpeluang besar akan membuat sejarah meloloskan tim nasional Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, di mana putaran ketiga ini putaran ketiga ini adalah fase akhir bagaimana tim nasional Indonesia jika lolos akan bertemu dengan 17 negara lainnya yang juga lolos ke putaran ketiga, di mana di putaran ketiga nanti akan dibagi menjadi 3 grup yang berisi 6 tim begitu. Dan yang lolos ke babak putaran final Piala Dunia adalah juara dan juga runner up di masing-masing grup. Sementara dari 2 jatah sisa yang masih tersisa di putaran ketiga, yaitu peringkat 3 dan 4 akan berlanjut ke putaran keempat begitu. Dan suka atau tidak suka, sekali lagi ini adalah peluang terbesar tim nasional Indonesia sekali lagi menuju pentas Piala Dunia. Tidak hanya itu, Sintayong juga memimpikan atau bermimpi bisa meloloskan atau menargetkan lolos Olimpiade bersama tim nasional Indonesia U23 begitu. Bayangkan, Sintayong membidik tiket semifinal untuk bisa membawa tim nasional lolos ke putaran final Olimpiade musim panas di Paris mendatang begitu. Dan bagi kalian yang tidak suka, lihat di negara-negara sebelah, Malaysia, Thailand, bahkan ada pemain naturalisasi juga. Ada Filipina yang bahkan hampir juga, Malaysia dan Filipina ini hampir 100% juga pemain naturalisasi, namun tidak bisa berbuat apa-apa di ajang Piala Asia yang lalu begitu. Itu kita berpikir logis saja, bagaimana kita menginginkan perkembangan sepak bola Indonesia maju, perkembangan sepak bola Indonesia yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang bahkan baru setahun Pak Erick menjabat. Sungguh luar biasa perkembangan tim nasional kita di segala level kelompok usia begitu.
Itu sekian dari vlog saya, semoga dilihat dan juga ditonton oleh penggemar sepak bola Indonesia, bahkan juga Bapak Erick Thohir jika video saya ini ditonton begitu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang. Saya Krishna Windu Dharma, terima kasih.